Caramu yang telah ubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak awal, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia namamu. Mulia namamu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia namamu. Mulia namamu. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Halo warga kolektif Indonesia, bertemu lagi bersama aku Regina dan sahabat aku Lisa Blackpink. lagi. Nah, ya boleh lah ya. Nah, hari ini kita bakal ngebawain happenings untuk 1 minggu ke depan. Tapi sebelum itu kita main game singkat dulu nih Gi. Nama Oke. gamenya itu 1, 2, 3. Nah, pernah dengar nggak lu 1, 2, 3? Belum apaan tuh? Nah, itu game. Jadi contoh pertama nih, gue nanya lu satu kata, kayak sebutin satu hal, kayak terserah lah, bebas. Terus yang kedua mungkin lu tanya 2 hal, 2 kata, 2 apa gitu. Nah, terserah lu. Oke. Terus habis itu naik-naik ya. Oke. Gue mulai ya, gue mulai. Nah,
Coba sebutin satu kata yang menggambarkan perasaan lu pagi. Fantastic. Keren nggak? Pagi udah fantastik gue aja ya. lu. Keren. Giliran gue ya. Hmm. Oke, lu berarti harus jawab cepetnya ya. Oke. Iya. Sebutin 2 kata buat calon gebetan. Weh. Gua tunggu. Mantap. Aduh, parah lu kerjain gua. Nah, Ditunggu tuh, ditunggu. nih yang ketiga. Coba sebutin 3 hal yang bikin lu bersyukur hari ini. Bisa bangun, bisa mandi, terus bisa ikut online ibadah kolektif Indonesia. Hehehe. Amazing. Hah, lumayan kan pagi-pagi udah mikirin gitu. Siapa itu? Nah, tapi udah cukup main-mainnya. Sekarang kita mau kasih tahu happening untuk 1 minggu ke depan. Nah, happening pertama apa tuh, Gi? Oke, jadi buat happenings yang pertama, minggu depan tanggal 6 September di online ibadah kita di YouTube dan Facebook Kolektif Indonesia, kita akan ngadain perjamuan kudus. Nah, jadi buat teman-teman di rumah, segera siapin anggur sama roti buat minggu depan ya. Yes, Oke. jangan lupa. Terus buat happenings yang kedua, apa Tir? Nah, happenings yang kedua, kita ada pengumuman untuk sobat-sobat kecil kita, sobat-sobat kecil seperti aku. Nah, teman-teman kecil kita yang join Collective Kids, nanti mulai minggu depan ibadahnya akan pindah dari YouTube ke Zoom. Nah, bakal pindah dari YouTube ke Zoom. Jadi untuk kalian yang di kelas 3 sampai 6 tahun, ibadahnya akan mulai hari Sabtu jam 10 pagi. Dan dari yang dari kalian yang kelas 7 sampai 12 tahun, ibadahnya bakal ada di hari Minggu jam 10 pagi juga. Jadi untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang anak-anaknya join Collective Kids, jangan lupa. Oke, dicatat. Nanti info lebih lengkapnya bisa cek di Kolektif Sentral. Yoi, bener banget, bisa langsung cek ke Kolektif Sentral App ya guys. Nah, udah selesai nih happenings kita Tir. Nah, karena bentar lagi ibadahnya udah mau mulai nih. Gimana kalau kita buka ibadah kita dengan doa? Ayo Tir, doa Tir. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang luar biasa ini. Kami boleh bangun, kami boleh menghirup udara yang segar dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati. Semua karena penyertaan Tuhan, cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak di surga. Saat ini kami mau memulaikan ibadah kami. Tuhan tuntun, Tuhan berkati kami agar kami dapat fokus untuk memuji menyembah Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya kami boleh menjadi orang-orang yang lebih kuat lagi imannya dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di surga. Seluruh ibadah kami sepanjang ibadah kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Nah, doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Yeay. Makasih ya Tir buat doanya. Terima kasih, Nah, Gi. Kalau gitu, sekian dari aku dan sahabat aku, Lisa. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Annyeong. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on, it won't let go. Feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. Feel it breaking out like an echo, echo in my soul.
sees it. You keep repeating promises to me. Yeah, nothing's gonna stop it. What you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up. 'Cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on, it won't let go. Feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. Feel it breaking out like an echo, echo in my soul. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up. 'Cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on, it won't let go. Feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. Feel it breaking out, breaking out. Hey, your love is holding on, it won't let go. Feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. Feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Dalam penderitaanmu kau menengadah dan berdoa agar kami bersatu seperti Bapa dan Engkau satu. Maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu. Dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Engkau Tuhan kekal dan Maha Kuasa, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami berpaling, rendahkan hati, jadikanlah kami seperti-Mu. Kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami satu. Maka dunia pun tahu
dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Engkau Tuhan kekal dan maha kuasa, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami berpaling, rendahkan hati, jadikanlah kami seperti-Mu. Kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja, teguhkan kami. Kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja, teguhkan kami. Kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja, teguhkan kami satu. Hai Kolektif Indonesian, selamat pagi dan saya mengucapkan terima kasih buat Anda semuanya sudah bergabung bersama untuk ibadah together at home di pagi ini. So, teman-teman yang baru pertama sekali bergabung bersama Kolektif Indonesian ibadah online di tempat ini, kami rindu mengenal Anda lebih dekat lagi dan tentunya ingin menjalin hubungan dengan saudara. So, boleh saya mengajak Anda untuk mengetik new di komen atau kasih emoji seperti ini. Ya, supaya kami dapat mengenali Anda dan menghubungi saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, so saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Tetapi saya mengajak kita semuanya terlebih dahulu untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari yang indah di minggu pagi ini lagi kami berkumpul bersama-sama Kolektif Indonesian untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, beribadah bersama-sama, saling menyapa, fellowship. Dan saat ini kami ingin mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi firman yang setiap saya akan sampaikan, setiap perkataan demi perkataan akan menjadi suatu firman yang hidup, pewahyuan yang spesifik dan personal kepada setiap pribadi di dalam nama Yesus. Roh Kudus leluasa bekerja, berkarya dalam hidup setiap pribadi dimanapun berada di pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Bersama kita berkata, amin. Amin. Thank you. Teman-teman semuanya, saya sangat berharap sekali, saya berharap bahwa Anda diberkati dengan seri khotbah Habits to Happiness. Selama 6 minggu berturut-turut yang saya sampaikan adalah merenungkan firman Tuhan, dan setelah itu tentang berdoa, tentang berpuasa, terus mengasingkan diri dalam kesunyian dan melayani. Dan minggu lalu saya khotbah tentang menyembah. So, saya mengajak kita semuanya really untuk membangun kebiasaan-kebiasaan ke-6 hal ini. Karena apa? Ini yang akan membentuk kehidupan jiwa rohani kita. Ya kan? Tahukah Anda bahwa kebiasaan-kebiasaanmu lah yang akan mencetak hidupmu, yang menjadikan Anda semuanya. Tahukah Anda, saya ingin katakan hal ini, perhatikan. Saudara tidak akan pernah naik ke level cita-citamu, tetapi engkau akan selalu jatuh ke level disiplin hidupmu. Wow, saudara menangkap maksud saya? So, mari bangun kebiasaan-kebiasaan yang akan membentuk dan mencetak kehidupan sesuai dengan panggilan ilahi.
sesuai dengan tujuan Tuhan buat hidup kita. Terima kasih. Oke, so saat ini saya ingin lanjutkan dan saya akan rangkumkan seluruh seri khotbah dari Habits to Happiness. Dan hari ini judul khotbahnya adalah mengelola hidup dan merencanakan masa depan. Come on, ketik di komen katakan mengelola hidup dan merencanakan masa depan. Oke, so di pagi ini saya ingin sampaikan dari passage Lukas pasal 16, perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada audiens di sana. Ada orang-orang berdosa, orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan murid-murid Yesus berada di sana. Tahukah Anda bahwa Lukas pasal 15, 16, dan 17 itu adalah satu pengajaran Yesus sekaligus di saat itu. Dan di Lukas pasal 15 Yesus menyampaikan 3 perumpamaan. Yang pertama adalah domba yang hilang, dan yang kedua adalah dirham yang hilang, dan yang ketiga tentang anak yang hilang. Tahukah Anda bahwa Yesus sengaja sekali menaikkan level, value, harga-harga, nilai-nilai dari ketiga perumpamaan ini, dari domba terus menjadi dirham yang lebih berharga lagi, dan akhirnya Yesus menyampaikan perumpamaan tentang anak yang hilang, hal yang paling berharga dalam hidup seorang bapa, ya kan? Dan ketiga perumpamaan ini kita dapat melihat bahwa begitu besarnya kasih Allah Bapa, ingin selalu mencari anak yang hilang, menemukannya dan memilikinya kembali. Kalau kita masuk ke Lukas pasal 16, itu Yesus mulai berbicara spesifik kepada murid-muridnya, dan di sana disampaikan tentang perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, dan setelah itu tentang Lazarus dan orang kaya. Ya, kita tahu di sini bahwa orang kaya masuk neraka dan Lazarus yang miskin naik ke surga dan duduk di pangkuan Abraham. Oke, dan setelah itu Yesus langsung di Lukas pasal 17 Yesus menyampaikan tentang Tuhan dan hamba dan tentang kedatangan kerajaan Allah. So, ini semuanya yang saya rangkumkan di sini adalah bagaimana supaya selama kita hidup di masa sementara di bumi ini dapat mengelola hidup kita dan merencanakan masa depan. Masa depannya yang kita maksudkan adalah kekekalan. Kamu ketik di komen katakan kekekalan. Oke, mari kita perhatikan Lukas pasal 16. Alright, Lukas pasal 16. Oke, perhatikan di sana dikatakan, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Oke, ada seorang kaya yang sangat kaya sekali sehingga dia memerlukan seorang bendahara untuk mengelola seluruh keuangannya, seluruh bisnisnya, seluruh hartanya. Mungkin hal ini sekarang saya bisa ibaratkan adalah siapa ya? Orang yang terkaya di Indonesia, ya Hartono bersaudara atau Donald Trump di perjanjian baru. Oke, dan saking kayanya dia membutuhkan seseorang untuk mengelola semua harta dan kekayaannya ini dan juga usahanya. Dan tidak hanya itu, bahwa orang kaya ini memberi hutang kepada banyak orang. Jadi banyak yang meminjam uang, meminjam dengan yang kaya ini. Dikatakan selanjutnya kepadanya, kepada si bendahara itu disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Wow. Bendahara ini ketahuan bahwa dia memperlakukan harta tuannya semena-mena. Dia tidak memanage dengan baik. Dia menghamburkan miliknya, milik tuannya. Dan dari sini, ini sama halnya dengan anak bungsu, anak yang hilang, yang menerima warisan dari papanya dan pergi ke negeri jauh untuk menghamburkannya. Ya, saudara perhatikan ayat 2. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah
yang kudengar tentang engkau. Hei, engkau sudah ketahuan menggunakan hartaku semena-mena. Aku sudah tahu segala kelicikanmu, segala hal yang kau lakukan dengan hartaku. Kamu tidak melakukan, tidak mengelola dengan baik. Dan dikatakan di sana, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Aku akan memecat engkau sebagai bendahara. Engkau akan kehilangan pekerjaanmu. Engkau tidak akan memiliki gaji lagi dari aku. Dan mungkin rumah dinas dan kendaraan semua akan disita, ya kan? Sehingga bendahara ini langsung berpikir, kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Aku akan dipecat bosku, aku kehilangan pekerjaan, tidak akan memiliki income lagi, rumahku akan disita, mobilku akan disita, sepertinya aku akan kehilangan semua harta milikku, dan apa yang harus aku lakukan? Dipikirkan oleh bendahara ini. Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat. Saya tidak tahu mengapa dikatakan mencangkul aku tidak dapat. Saya yakin sekali setiap orang dewasa mampu untuk mencangkul. Itu bukan suatu pekerjaan yang rumit. Itu sangat sederhana. Atau dia tidak mau menjadi seorang petani mungkin. Atau ya, I don't know why. Tetapi dikatakan mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Ya, make sense lah. Yang selama ini dia itu kelimpahan harta dari bosnya, ya kan, dan seenaknya menggunakan harta yang besar, dan sekarang menjadi pengemis, mungkin malu buat dia. Ya, tetapi I don't know untuk apa menghamburkan uang tuannya, dia merasa oke-oke saja, dan mengemis aku merasa malu. Ayat 4. Tapi aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Tadi saya katakan begitu banyak orang berhutang kepada tuannya. Dan semua orang yang berhutang ini tentunya melakukan transaksi dengan dia. Bendahara ini tadi, ya kan, yang memanage semua harta-harta bosnya, harta tuannya. Dan dia memanggil, dia menjumpai orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, berapa? 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga. Surat hutang yang dulu yang aku berikan kepadamu, hanguskan. Dan ini surat hutang yang baru penggantinya. Dan dikatakan di sana, lihat di sana dikatakan 50 tempayan, langsung dipotong 50% dari hutang orang ini. Tanpa basa-basi, cepat lakukan, duduk, tanda tangani ini, surat hutang yang baru, aku potong 50%. Wow, mungkin orang yang berhutang ini tidak tahu cerita di balik tentang bendahara ini, ya kan? Tetapi dia akan merasa, wow, bendahara ini tiba-tiba sepertinya sangat bermurah hati buat saya. Dan dia lakukan hal ini. Berikutnya, ayat 7, kemudian ia berkata kepada yang kedua, penghutang yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain. Hanguskan surat hutang yang lama. Dan ini surat hutang yang baru tentang hutangmu berapa? 80 pikul. Men, tanpa basa-basi langsung dia potong 20%. Ya kan?
Tapi yang dia lakukan ini apa? Ini tentang harta dari bosnya, bukan punya dia. Dan yang saya menjadi, apa sih ya katakan, agak amazed dan I don't know, kaget dan kagum, I don't know. Di ayat 8 dikatakan, lalu Tuhan itu memuji bendahara itu. Sudah dia hambur-hamburkan harta dia, tetapi di ayat 8 dikatakan Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Dengan apa? Cerdik. Dengan apa? Cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Agak memilukan juga ya kan? Tapi kalau kita perhatikan di dunia saat ini, mungkin banyak yang demikian ya kan? Orang-orang dunia yang tidak setia kepada Tuhan Yesus bisa dikatakan lebih cerdik daripada anak-anak Tuhan. Dia berusaha melakukan apa saja untuk apa? Untuk secure, untuk menyelamatkan masa depannya, untuk merencanakan masa depannya. Orang-orang dunia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa? Untuk secure masa depannya, untuk merancang masa depannya, supaya masa depannya tetap aman dan selamat, kan gitu. Kita bisa melihat orang yang begitu stay tune di trading, melakukan bisnis ini itu, ya cari lubang sana sini, dan bagaimana supaya bisnis ini terus berkembang, terus maju. Yang penting bisnis aku semakin bertumbuh dan masa depanku terus semakin gemilang, aku selamat, punya masa depan yang punya banyak harta kan, ya. Dan dikatakan anak-anak terang mungkin ya polos-polos saja, tapi bosnya memuji kecerdikan dari bendaharanya. Dan tidak hanya itu, yang mengherankan saya lagi, Yesus juga memuji sikap dari bendahara itu. Ayat 9, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Mamon yang sederhananya adalah tentang uang yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Oke. So, teman-temanku semuanya, Yesus katakan di sini bahwa dikatakan, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Inilah menjadi pusat pembahasan yang saya akan sampaikan di pagi ini. Saudara perhatikan di sini bahwa si bendahara ini tadi, orang dunia yang licik tapi cerdik juga, licik dan cerdik. Dia selalu bagaimana merencanakan masa depannya. Oke? Dia merencanakan masa depannya. Dia langsung berusaha bagaimana supaya orang itu yang punya bisnis, dia menilai saya sangat bermurah hati kepadanya. Dan jikalau nanti kelak saya kehilangan pekerjaan, kehilangan gaji, kehilangan income, saya bisa datang kepadanya, katakan, kawan, dulu aku tolong kamu, sekarang boleh nggak kamu tolong aku? Aku tidak punya rumah, mungkin tinggal di rumahmu beberapa saat, ya, dan lain sebagainya. Orang-orang dunia selalu berusaha untuk merencanakan masa depan mereka, tetapi saya bisa katakan, masa depan yang mereka selalu rencanakan adalah masa depan yang sementara juga selama berada di dunia ini. Saudara perhatikan, saya membawa kita ke perumpamaan yang Yesus sampaikan di awal dari Lukas ini. Lukas pasal 12, oke? Lukas pasal 12. Perumpamaan yang Yesus sampaikan juga, oke? Lukas pasal 12 ayat 16. Kisah seorang kaya juga. Kemudian
ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Saking kayanya, tidak ada lagi tempat untuk menyimpannya, dia katakan. Dan akhirnya ayat 18 lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. It's temporary, bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Akhirnya dia 20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Lihat apa yang diperbuat orang kaya ini dengan hartanya. Hanya mengamankan kehidupannya selama ada di dunia untuk sementara, ya kan? Dia merencanakan mengumpulkan harta untuk mengamankan masa depannya selama ada di dunia, selama sementara. Dan Allah berkata, hai engkau orang bodoh, yang engkau pikirkan hanya hal-hal yang sementara. Hai engkau orang bodoh, yang engkau pikirkan hanya tentang perut, tentang pangan. Itu semuanya akan kau tinggalkan ketika engkau meninggal di bumi ini, ketika engkau beranjak kepada kekekalan. Teman-temanku semuanya, inilah pelajaran yang saya ingin sampaikan kepada kita semuanya. Oke? Dari kisah yang jahat, tetapi kita ambil pelajaran yang baik. Orang-orang jahat, orang-orang dunia ini, mereka sangat merencanakan bekerja keras demi masa depan mereka, tetapi masa depan yang sementara juga. Bagaimana dengan kita sebagai anak Tuhan yang adalah kekal? Tahukah Anda bahwa engkau adalah manusia yang sudah kekal? Dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dan Yesus berkata, Bapa, jangan ambil mereka dari dunia ini, tetapi pelihara mereka. So, my friend, kita di sini hanya sementara, tetapi kita dari sekarang sudah mewarisi kehidupan kekal itu, ya kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara yang memiliki Yesus dalam hidupmu, yang pengikut Yesus, saudara memiliki hidup yang kekal. So, poin yang saya ingin sampaikan sekali saat ini kepada kita semuanya adalah apa yang Yesus katakan di sini. Kita lihat kembali Lukas pasal 16 ayat 8 dan 9. Oke, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ayat 9, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Mamon adalah tentang uang, tentang harta. Oke? Dan di sini Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kepada Anda dan saya pengikut Yesus, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan hartamu yang tidak jujur, supaya jika harta itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi.
jika uang, jika harta itu tidak ada faedahnya lagi, kamu dikatakan apa? Diterima di kemah abadi. My friend, saya ingin sampaikan kepada kita semuanya, mari pergunakan segala harta kita, waktu dan tenaga ini to purchase, untuk apa yang maksudkan di sini ya? Untuk membeli kekekalan, untuk pergunakan segala hartamu, waktumu, dan tenagamu. Ini hal-hal yang sementara. Pergunakan ini demi kekekalan. You get my point ya? Bang, bagaimana hal itu terjadi? Apa maksudnya? Kan gitu ya. Harta tidak bisa dibawa ke surga. Ya, kekayaan tidak bisa dibawa ke surga. Tetapi saya ingin mengajak Anda lebih dalam lagi tentang harta yang Yesus ajarkan. Lihat Matius 6 ayat 19 sampai 21. Yesus berkata demikian, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Come on. Kita bisa mengumpulkan harta di sorga. Kita bisa mengumpulkan kekayaan di sorga. Bukan maksudnya kita beli rumah di sorga, beli mobil, tapi kita mempergunakan harta ini untuk hal-hal kekekalan. Saudara tahu, future fund, dana pembangunan Anda, dana misi yang saudara berikan, itu menyelamatkan hidup banyak orang. Saudara membantu pelayanan kolektif Indonesian yang membangun kehidupan orang, menjangkau jiwa-jiwa, melakukan pekerjaan Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Saudara sedang menginvest kepada kekekalan. You get my point? Saudara menangkap maksud saya? Perhatikan, oke? Tangkap hal ini. Karena ini adalah inti dari khotbah tentang mengelola hidup dan merencanakan masa depan. Masa depan yang saya masukkan adalah kekekalan. Karena kita adalah anak Tuhan. Karena kita adalah orang Kristen, pengikut Yesus. Untuk hidup kekal bersama Yesus di sorga. Dan di sorga nanti, supaya kita memiliki suatu kelimpahan bersama Bapa di sorga, my friend, pergunakan hartamu to purchase friends, untuk di sorga. Ya, ada di antara saudara di sini, mungkin saudara mengenal Yesus karena seseorang mengongkosi Anda, membayar ongkos Grab Anda ke gereja di saat itu, dan saudara terima Yesus, dan sejak itu dia menggunakan uangnya untuk membantu Anda selalu datang ke gereja. Saudara, itu artinya apa? Saudara menginvest hartamu demi kekekalan. Please get my point. Saudara mengerti maksud saya? Kalau saudara mengerti, please ketik di komen, katakan I get it atau saya mengerti. Oke? Mari pergunakan segala harta kita, waktu kita, dan tenaga kita demi kekekalan. Oke? Karena semua yang sementara ini akan berakhir ketika kita meninggal. Dan semuanya efek, dampak dari apa yang kita lakukan dari yang sementara ini, kita akan tuai di dalam kehidupan yang kekal. Saudara menangkap di sini? Sama halnya tentang hidup kita, tentang hidupmu. Ya, dalam waktu yang sementara di bumi ini, engkau mengikut Yesus dengan setia, itu akan membawa engkau kepada hidup kekal di sorga. Ya, so teman-temanku semuanya, saya mau tekankan kepada kita semuanya bahwa kita di bumi ini hanya sementara, dan segala hal yang kita miliki di bumi ini bukanlah milik kita. Bahkan hidup kita bukan milik kita. Yesus katakan, lihat ya di dalam, perhatikan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Dikatakan demikian,
atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara perhatikan, kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, muliakanlah Allah dengan hartamu, muliakanlah Allah dengan waktumu, muliakanlah Allah dengan pekerjaanmu, dengan statusmu, dengan segala keuanganmu. Come on my friend. Karena apa? Seperti Paulus katakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. My friend, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup demi kepada kekekalan. Jadi ini yang saya tekankan dalam kesimpulan Habits to Happiness adalah pergunakan segala hartamu, waktumu, tenagamu yang sementara ini demi kepada kekekalan. Amin. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hidupku bukan aku lagi. Hidup kami ini telah ditebus oleh darah yang sangat mahal. Dan Yesus mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kami. Dan Yesus bangkit dari kematian untuk menghidupkan juga hidup kami yang fana dan hidup demi kemuliaan Allah. Tuhan Yesus, inilah segala kehidupan kami, hidup untuk kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. I hope you are blessed. Sekali lagi saya katakan, pergunakanlah segala hal yang sementara ini, hartamu, uangmu, statusmu, tenaga, waktumu demi kekekalan. Karena apa? Kita hidup untuk kekekalan. Amin. Amin. Saatnya kita akan memberi persembahan kita. Mari my friend, seperti saya katakan juga, saat ini kita memakai uang ini untuk kerajaan Allah. Kita memberi kepada Tuhan. Yes, kita tidak secara langsung memberi kepada Tuhan, tetapi perhatikan, kita memberi persembahan saat ini, memberikan uang kita melalui pelayanan kolektif Indonesian. Dan saudara perhatikan, nominal yang saudara berikan adalah untuk pelayanan kolektif Indonesia, tetapi sikapmu memberi saat ini adalah itu menunjukkan sikap kepada Tuhan. Oke, so come on, saya mengajak kita terus memberi dengan setia, memberi dengan sukacita, dengan sepenuh hati, dan semua pemberian ini demi membangun dan memperluas kerajaan Allah. Oke, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus berkati setiap pribadi, setiap orang, dan setiap pemberian kami, sehingga semua pemberian ini nama Tuhan dimuliakan, kerajaan Allah terus dibangun, terus diperlebar, dan dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa, membangun hidup umat Tuhan, dan menjangkau orang-orang yang belum mengenal Yesus juga. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pribadi yang pelajar, berkati studi mereka, yang bekerja, berkati segala pekerjaan mereka, yang punya usaha, yang bisnis, berkati segala usaha-usaha mereka, baik yang ibu rumah tangga, segala apapun status setiap orang di pagi ini, di kolektif Indonesia ini. Tuhan,
Kami berdoa kiranya kasih, kemurahan, dan kuasa-Mu melimpah atas setiap pribadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Teman-temanku semuanya, di layar ini tertera bagaimana cara Anda untuk memberi. Bisa dengan e-wallet, Grab, atau Boost, atau Touch and Go, atau juga Maybank QR Pay. Saudara bisa scan saja dan masukkan nominal pemberian Anda dan kirim. Ya, saudara bisa juga transfer ke rekening kolektif. Dan saudara bisa tulis cek juga kepada kolektif dan kirim ke alamat gereja. Dan yes, terima kasih buat semua pemberian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dalam kegelapan aku melangkah, tak dapat melihat cahayanya. Namun kasih-Mu yang jelikan mataku. Dalam kegelapan aku melangkah, tak dapat melihat cahayanya. Namun kasih-Mu yang jelikan mataku. Untuk selamanya hanyalah Engkau cahaya bagiku. Kau pengharapan satu-satunya, oh Tuhan. Yesus, mudah ku beriman padamu. Engkau setia, Yesus, karena-Mu ku dapat melihat maju ke depan. Dalam rencananya ku kan berjalan, tak lagi melihat ke belakang. Karena kasih-Mu yang jelikan mataku. Untuk sama